Corp. Oke, sekarang kita bahas IRR ya. IRR 15,21%. Oke, kita kerjakan aja ya. 0 tambah 1 ya, sampai 6 ya. Sampai 6 ya. Coba cek. Ya, sampai 6. Minus 50, minus 20, minus 10. Ya, ini net benefit ya. Minus 50, minus 20, minus 10, 15, 115. Oke. Ini adalah diskon rate-nya ya. Ntar soalnya seperti apa ya. Oke. Oke, anggap aja nih soal ini diskon faktor 10% udah given ya. Ya kan di sini kan diskon faktor 10% udah given ya. Kalau kita hitung 10% ya. Ya. Ini kan ini aja dulu. 1 ditambah ini ya dipangkat. Oh, ini kita kunci ya. Dia dikuncinya itu dikunci row-nya. Tapi kolom bisa geser ya. Row 9 kita kunci ya. Row 9 kita kunci, pangkat 0 ya. Yang kita kunci kolomnya, row-nya bisa bergerak. Kolom kita kunci ya. Kolomnya kita kunci, row dia bisa bergeser. 1 plus diskon faktor dipangkat T ya. Oke, kurung. Amankan dulu. 1 plus ini. Oke, 1 per ya. Diskon faktor kan. Present value 1 per. Dikunci lagi. Oke. Oke, berikutnya adalah ini ya. Ini dikunci, ini dikali. Yang kita kunci kolomnya, row-nya bisa bergeser. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Kita jumlahkan. Suara saya kelihatan jelas, kedengaran jelas ya? Ya, Pak. Dengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita sum seperti ini. 19,29 sekian. Oke ya. Kita cek di sini 19,30. Oke. Nah, IRR ini kan kita pengen cari yang kita pengen cari apa namanya? Kita pengen cari diskon faktor atau diskon rate yang mengakibatkan NPV sama dengan 0. 10% jelas positif ya. Coba deh 15% gitu. Ya. Coba kita geser seperti ini. Oke. 0,66 sama nggak sama tadi? Oke. Kita tahu bahwa ketika diskon rate-nya 15%, ketika diskon rate-nya 15%, kita tahu bahwa ternyata net present value-nya turun jadi 0,66. Udah hampir 0 nih. 16% gimana? Ya.
Kalau 16% gimana? Kita coba lagi. Oh, negatif. Nah, pakai IRR ini kalau kalian mau akurat, kalian harus cari nilai positif terendahnya yang mana. Intinya adalah titik perbatasan ini, gitu. Titik perbatasannya ya. Mana yang positif dan mana yang negatif yang berdekatan. Jadi bisa sih kalian pakai 10% dan 16%. Tapi kalau kalian mau hasil yang semakin akurat, ini semakin dekat nih. Ya, 15% positif, 16% negatif, berarti ada di tengah-tengah antara kedua angka ini. Ya. Maka sekarang kita lakukan perhitungan seperti ini. I1, I2, NPV1, NPV1, NPV2. Oke. I1-nya yang positif 15%. Yang negatif 16%. Sorry, 16%. Net present value yang positif seperti ini. Yang negatif yang ini ya. Maka IRR ya. IRR maka IRR sama dengan I1 ya. Ditambah tambah. Ini kasih kurung atau ini agak belakang, bagusnya gimana ya? Oke deh, kita dari sini aja dulu deh. I1 ya ditambah NPV1 ya, dibagi ya dalam kurung NPV1 dikurangi NPV2 kurung tutup ya. Ya. Oke, biar aman yang ini kita kasih dalam kurung dulu ya, kita amankan dulu di sini. Oke. Kemudian dikalikan I2 kakak sebentar. Diangkat dulu lah. Ya. Biasa anak saya mau masuk sini sih. Udah coba. Angkat dulu ya. Oke, anak saya yang bayi ini mau jalan ke dekat sini ya, bahaya ini. I2 dikurangi J19 ya. Oke. I2 dikurangi I1. Ini kita dalam kurungkan dulu. Kita kembali amankan ya. Pakai kurung ya. Oke. Maka diperoleh IRR. Oke, kita tambah komanya itu kalau nggak salah pakai ini deh. 1, enggak mau. Oke. Format cell. Yang sebelahnya, Pak. Sebelahnya ya. Oke, coba. Oh ya, oke, terima kasih ya. Oke, 15,2136. Di sini berapa? 15,21. Oke. Nah, saya pernah mendengar, jadi ada mahasiswa yang mengatakan, jadi dosennya mengatakan, oh Pak, saya dengar dari dosen asal positif, asal negatif, nggak harus mepet seperti ini bisa. Oke. Bisa sih, tapi akan ada perbedaan. Perbedaannya nampaknya kecil, tapi kalau kita diskonnya sampai 100 tahun, perbedaan yang hanya kecil itu akan menjadi besar. Saya kasih contoh, misalnya kita ambil aja 18% ya. Oke ya. Oke, kita jumlahkan begini. Ya. Sekarang kita coba ketika I1-nya adalah 10% ya. Dan I2-nya 18%. Ya. NPV1-nya adalah ini. Ya. NPV2-nya adalah ini. Oke, kita copy dan kita paste di sini. Apa yang terjadi? 15,63%. Ya. Kalau kita lihat kan ya masih sama lah 15%. Ini kalau dibulatkan kan 16%, ini 15%. Ya.
dan selisihnya ini ya, kalau kita pakai persentase 0,41%. Nah, selisih ini besar loh, meskipun ini adalah berarti 0,004195, bagi kita nampaknya kecil, tapi kalau kita bicara angka triliunan rupiah selama 100 tahun, 0,00 ini akan sangat menentukan. Jadi sebisa mungkin kalian mengejar akurasi. Nah, kalau apa namanya? Kalau ujiannya offline, maka kalian boleh sih pakai yang jauh seperti ini, nggak masalah. Ya, karena kan kalau offline pakai kalkulator, kalian harus menghitung sebanyak itu, jelas waktu nggak cukup kalau offline. Tapi kan kalian besok ujiannya online ya. Karena ujiannya online, maka kan semuanya cepat ya. Kan kalian bisa pakai Excel tinggal salin. Maka saya harapkan kalian menemukan titik ini ya. Kalau kalian pakai hanya dengan menggunakan titik ini, kalian bisa dapat nilai 100. Kalau kalian pakai titik yang seperti ini, jangan mengharapkan nilai 100. Tapi memang kalau waktunya mepet, ya itu tadi, kalau waktunya mepet ya sudah mepet dan kalian nggak sanggup menyelesaikan, selesai tapi nggak 100 tentu akan lebih baik daripada nggak selesai. Jadi itu yang juga harus jadi pertimbangan kalian. Sebentar, pennya kemana ya? Sebentar, saya butuh pennya. Tapi pen saya kok tidak ada. Bentar ya, saya cari pen dulu ya. Pennya tadi kemana ya? Penjelasan ini saya membutuhkan pen. Loh. Ini ya risikonya. Oke. Pennya ternyata tersembunyi di bawah taplak meja ya. Tapi untung buntutnya masih kelihatan. Kita lanjutkan ya. Kita tahu sekarang IRR-nya 15,21. Oke. Kita tahu bahwa IRR kita adalah 15,21. Ini berarti ada di level sini. 15,21%. Pertanyaannya, setelah kita tahu IRR-nya 15,21%, terus apa gitu? Kita harus melihat kecenderungan dari proyek tadi. Semakin dia ke kiri, ya, semakin kecil diskon rate-nya, ternyata net benefit-nya makin besar. Ya. Sementara semakin ke kanan dia, atau diskon rate-nya makin besar, ternyata net benefit-nya makin turun. 15,21 ini 0, ya kan? Kalau 15,21 impas. Lebih gede rugi dan ruginya makin besar. Kalau dia makin kecil diskon rate-nya, makin untung gitu. Untung dan akan semakin besar. Nah, pertanyaannya terus gimana makanya? Nah, kalau seandainya kita tahu, diskon rate-nya yang kita hadapi adalah diskon rate yang kita hadapi atau yang kita hadapi adalah 12%, maka proyek dilakukan karena dia lebih kecil, karena di titik ini dia akan profit. Kalau seandainya dia 30, enggak 30 sih, anggap aja oke ya. Kalau seandainya dia 17%, maka jangan dilakukan karena rugi gitu. Jadi kalau lebih kecil dari 15,21 dia untung, dan makin untung gitu, makin untung.
Kalau lebih gede dari 15,21 maka dia rugi gitu. Maka tinggal dilihat rate diskon rate real yang akan kita hadapi berapa. Jadi kalau ekspektasi kita diskon rate-nya 9%, oke, kita kerjakan aja. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa kanan kiri ini nggak sama loh ya setiap proyek. Apakah setiap proyek pasti yang lebih kecil dari 15,21 akan lebih favorable atau tidak? Itu belum tentu ya. Semua tergantung pada perhitungan ini. Semua ujung-ujungnya tergantung pada tabel kalian. Karena ini semua akan tergantung dari karakteristik proyek kalian. Kebetulan karakteristik proyeknya seperti ini. Kalau karakteristik proyeknya berbeda, mungkin profilnya akan berbeda. Jadi dalam analisis kalian setelah dapat IRR nggak boleh langsung kalau gitu makin ke kiri makin bagus. Nggak, kalian harus lihat dulu tabelnya. Ya, gitu. Oke, sebentar saya cek dulu. IRR 15,21. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab rekaman saya akhiri ya.